Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gito Suparito di channel SMM Channel. Saat ini sore ini kita ada di depan Kecamatan Kramat Watu bersama Pak Bambang selaku komunitas bonsai yang saat ini sudah menggelora, Pak ya? Ya, alhamdulillah di Kramat udah Watu. mulai mengguming di Kramat Mengguming Watu. Kramat Watu ya? Iya, betul. Oke Pak, saya ingin bertanya Pak. Boleh, terkait boleh. Tentang bonsai. Ya, silakan. Ini acaranya sampai dari tanggal berapa ke tanggal berapa Pak ya? Acara ini kebetulan kami dari komunitas bonsai seluruh Kramat Watu ini menggelar acara ini. Sebenarnya ini lebih fokus ke sosialisasi. Ya, sekalian kami pameran, kami mengekspos ke masyarakat. Ini loh bonsai yang ada di Kramat Watu gitu. Ya. Yang insya Allah ini kami kemarin secara seremoni pembukaan kita di tanggal 24 yang Dari kebetulan Senin, Pak, ya? ya dari Senin kemarin kebetulan kita dibuka oleh Bapak Camat langsung Imbauan ya. bersama Kapolsek dan Ramil dan seluruh kepala desa sekecamatan Kramat Watu. Alhamdulillah. Pak, saya mau nanya Pak terkait bonsai. Sampai dengan saat ini sudah ada beberapa peserta Pak yang bisa menempatkan bonsai-bonsainya itu di Ya. acara ini. Ini emang sedikit agak di luar dugaan saya, Pak. Ya. Tadi kami berpikir di Kramat Watu ini baru hanya beberapa orang saja yang mulai minat atau memiliki bonsai. Ya. Tetapi terserah setelah kami buat sebuah komunitas ini, ternyata banyak sekali pembonsai yang memang belum. Jadi peminatnya banyak Pak ya. Makin banyak. Ini Itu setiap hari hampir rata-rata bertambah terus. dari peminat bonsai sendiri itu mayoritas apakah dari PNS, pejabat? Nah atau itu macam-macam Pak. Macam-macam ya. Termasuk dari pengusaha seperti Bapak juga mungkin Ya, luar ada. biasa. Secara Dari usia Pak, pejabat. usia itu apa? Ada yang muda, ada yang tengah tua atau Usia kita, memang kita mulai dari anak sekolah itu sudah ada juga di komunitas hobi kita. itu ya? Iya. Dan memang kita juga senang tuh ada anak sekolah yang mau gabung dengan kita belajar bonsai ini. Jadi ada waktu-waktu tersendiri apabila Betul. ada peserta yang ingin belajar ya Pak? Betul. Itu belajar gimana Pak? Apa ada tempatnya atau bisa hubungi siapa gitu? Oke. Untuk saat ini kami memang sudah ada beberapa galeri yang kami memang sudah siapkan untuk belajar. Dan kedepannya juga insya Allah kami nanti akan punya satu buah sentra bonsai yang besar, Bonsai. sekalian Banten galerinya ya Pak ya? khusus buat untuk saat ini mungkin kami fokus ke Kramat Watu, tapi kedepannya kami akan membawa nama Banten. Nama Banten Biar kancah lebih nasional ya Pak ya? Betul, Luar kancah biasa. nasionalnya. Kalau Pak Bambang sendiri nih mencermati atau menggeluti bonsai dari mulai tahun berapa Pak? Kebetulan saya, makanya bonsai di saya itu udah agak mendarah daging saya Pak. Kenapa? Saya dari mulai sekolah dulu, masih sekolah kurang lebih tahun 92-93, saya udah mulai mengenal belajar di bonsai. Oke. Jadi sampai saat ini saya konsisten, saya nggak pernah berhenti. Semakin menghati Pak ya? Iya. Udah apa namanya ya, kalau orang cinta itu udah Oke. apapun dilakukan ya. Makanya mungkin bonsai udah salah satu pasangan hidup saya juga. Tapi bukan berarti menduakan yang di rumah Pak ya? Bukan. Jadi bagi teman-teman yang Iya. bersemangat ingin belajar bonsai atau melatih untuk mencermati atau melatih tangannya menjadi pecinta bonsai, boleh hubungi Pak Bambang. Nanti akan saya share di deskripsinya, ada kontak Pak Bambang. Siap. Teman-teman yang ingin belajar bonsai bisa menghubungi Pak Bambang langsung. Oke, siap. Oke Pak, kita Oke, siap. jalan dulu Pak ya. Siap, oke. Kita lihat beberapa Ini mungkin bonsai, salah Pak. satu saya kenalkan. Ya. Ini mungkin Ini bonsai. kayak pohon asem Pak. Betul. Ini salah satu bonsai yang saya punya, mungkin yang sudah lumayan tua, Pak. Ini usia sudah kurang lebih 22 tahun. Saya dibikin bonsai. Kalau usia 22 tahun, kira-kira ada akte lahirnya Pak ya? Akte lahir kebetulan masih lurus dia. Cuma memang dia udah punya beberapa sertifikat karena memang bonsai ini udah beberapa kali ikut di ajang kontes nasional. Kalau secara konten udah berapa kali menang Pak? Memang kita kalau dalam kontes itu kan hanya ada penilaian khusus gitu Pak. Jadi kita nggak ada juara 1, 2, 3. Pokoknya dia Iya. jurinya ngeliat oh ini Iya. khusus seperti apa. Ya, dalam jelas kategori jadi asam dalam gitu ya. kategori nasionalnya dia udah punya sertifikat ini bonsai baik gitu. Ada beberapa jenis Pak, nama-nama bonsai Pak. Tadi saya lihat putus Iya. sebelum saya wawancara ke Betul. Bapak, ada yang namanya serut, ada yang Betul. namanya apa namanya itu, Kalau macam-macam lah. kalau untuk di Kramat Watu ini kami pamerkan paling di banyak. sini lebih kurang kalau untuk jenis lebih kurang 20 jenis Pak. Coba Pak, Nah, emang sebutkan 5 jenis Pak yang kira-kira ada di Oke, Pak, yang ada di sini ini kebetulan salah satunya adalah asam. Yang kedua kita ada Saya lihat sini Pak. serut. Ya. Nah, Yang ini teman-teman kita bisa juga lihat punya pohon asam dan pohon Tuh. serut. Kalau di Nah, ini bonsai kita punya serut.
bisa Ya. memiliki nilai seni yang luar biasa. Ini Tapi kalau- usia sudah lebih kurang 4 tahun Pak. 4 tahun. Jadi teman-teman kalau yang nggak hobi bonsai, jangan-jangan ini bukan bonsai lagi, gondrong ya. Jadi teman-teman harus punya benar-benar keahlian khusus. Betul, Harus betul. belajar ya. 4 tahun udah luar biasa. Iya. Ini. Oh dia jenisnya beda-beda Pak ya kawatnya ya. Ada yang kawat kecil tadi saya lihat, ada yang kawat Iya, besar ya. kawat itu kan kita menyesuaikan Kak. Untuk Iya. pembentukan kalau dahan yang lebih besar kita pakai kawat yang lebih besar. Begitu. Emang di kawat Ya bisa kita lihat ada teman-teman ya, ini ukur-ukurannya kawatnya itu kan, sesuai ya. dengan batangnya. Ada yang Iya. kecil menggunakan kawat kecil, kalau yang besar dia menggunakan kawat yang besar. Betul. Jadi nggak sembarangan menggunakan kawat Iya. ya. Dan ini kawat ini kan sebenarnya cuma dalam proses Pak. Kalau nanti bonsai yang udah semakin tua semakin matang, ini kawat-kawat sudah nggak ada. Jadi harus rajin Pak. Itu berapa hari Betul. sekali Pak untuk mulai mengikatkan kawat di batang-batang itu Kalau supaya tidak gondrong. Untuk pengawatan ini emang kita rutin. Kita Berapa hari dalam sekali? pengawatan, setelah pengawatan itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan itu kawat harus sudah kita buka lagi. Buka lagi. Iya, maksudnya kawat juga kita tidak boleh, jangan sampai melukai dahan-dahan atau cabang-cabang yang ada Pak. Berarti tetap ya, Betul. hobinya tapi tidak melukai batang. Iya, malah Coba kita, kita lihat lagi Pak. Saya lihat di sana tadi ada yang keren Pak. ya betul. Nah, ini juga kita ada beberapa pohon. Nah, Tapi ada pohon ini namanya gigit Pak. Gigit. Ya, gigit. Ini sama. Ini juga sebenarnya ini masuk ke pohon ini emang habitatnya banyak di daerah kita Pak. Daerah Banten Daerah ini Banten banyak ya? habitatnya. Iya. Ini salah satu pohon gigit. Ini termasuk jenis tanaman bonsai yang memang banyak diminati. Bagi pemula Pak, bagi pemula itu pohon apa yang lebih mudah untuk dibonsai Pak? Bagi pemula ya. Bagi pemula. Mungkin kalau yang udah senior kayak Bapak, apapun bentuknya dibonsai jadi bonsai. Mungkin Betul. mangga dibonsai jadi bonsai. Iya, betul. Tapi kalau pemula kayak saya, bukan bonsai malah gondrong tapi Iya, ya. betul. Makanya kami coba mengedukasi kalau bagi untuk pemula itu kami mengarahkan untuk pohon-pohon yang kira-kira lebih gampang di ini. Dipangkas Nah, ini ya? salah satu contohnya ini. Ini pohon apa nih? Ini kan lebih Dolar. ininya beringin dolar lah. Iya. Beringin dolar. Beringin dolar ini emang dia termasuk pohon yang bandel Pak. Pokoknya kalau udah kita ngebonsai pohon ini, insya Allah nggak akan mati. Dia daya tahannya lebih kuat Iya, ya. daya Kalau tahannya kering, lebih kuat. kurang air kuat ya. Kering 1-2 hari dia masih kuat gitu ya. Apalagi kalau kita rajin penyiramannya, pemupukan segala macam, nah ini dia umurnya pasti panjang lah gitu. Panjang. Iya. Nah, tadi sudah di situ ada asam Jawa, ada serut, Ada serut, terus kita ada pohon kingkit tadi saya lihat. kingkit, ada hokian Nah, ada juga. dolar. Saya minta satu lagi Pak kira-kira. Ah. Dan Fenomena nah ini sebagai kita punya bonsai keren. satu pohon. Ini Apa? pohon sisir Pak. Ini pohonnya, nah seperti kita lihat ini kan lebih agak unik gitu. Iya. Kenapa uniknya? Dari batang yang ke atas ini hampir 75% batang udah mati. Udah mati. Setuju. Jadi dia hidup hanya dengan ada satu alur kulit yang masih hidup. Kayak semacam ada urat Pak ya? Betul. Urat nadi yang masih hidup, tapi Nah, bisa itu mengeluarkan dia. daun di atasnya. Dia hanya punya satu urat tapi dia bisa menghidupi mahkota yang Ini ada Cukup tikus banyak. juga Pak dalam perawatannya Pak. Ini kan kita lihat 70% sudah mati ya. Iya. Tapi di atasnya masih tumbuh daun. ya. Nah makanya Pak untuk pohon-pohon ini kita emang ada perawatan lebih agak ekstra karena kita harus menjaga pohon yang mati ini harus bisa bertahan lama. Nah makanya kita ada pohon ini kita sikat, kita bersih dan kita ada pelapis semacam sulfur gitu Pak buat menjaga supaya pohon ini tidak gampang Perawat. labu. Kalau ini Pak, perawatan yang tadi Bapak sampaikan, ada nggak Pak? Atau bahan kimia, atau pupuk, atau apa yang Bapak gunakan untuk mempercantik pohon bonsai ini Pak? Sebenarnya kalau untuk penggunaan kimia kita sedikit, bukan hanya kimia itu kadang kita gunakan hanya untuk menjaga dia dari hama-hama, model dari semut, ulat apa segala macam itu. Nah, adapun kalau untuk di media bawah Pak, kita fokus memberikan nutrisi Pak. Sama itu apa aja Pak? Sama dengan kita Pak, kadang kita tuh butuh makanan, harus yang makan bergizi, daging, pasar ayam, sempurna, bergizi, sama juga dengan susu, tumbuhan ya. gitu kan. Iya. Iya. Itu juga sama dengan bonsai itu. Nanti diperlihatkan Pak, Pohon itu itu. memakai cairan atau pupuk jenis apa, namanya apa, bagi teman-teman yang nanti ingin Iya. belajar bonsai, jangan sampai salah kasih pupuk. Betul, Ya, betul. nanti pupuk buat bayam dikasih bonsai, Iya. nggak tumbuh ya. Sebenarnya Nanti kita perlihatkan Pak, ada Pak ya? Boleh, Pokoknya ada. Nanti kita lihat. Ya sebenarnya kita bisa juga pakai dengan pupuk alami Pak. Oh kayak kotoran hewan Nah, itu. boleh kotoran hewan itu. Yang penting kita pastikan walaupun itu dia kotoran hewan, tapi sudah layak dan baik untuk kita manfaatkan ke tanaman gitu. Makanya Oke, Pak. kadang di kotoran hewan itu kan
sering mengandung apa? jamur, ya? bakteri-bakteri juga Pak. Nah itu harus kita perhatikan juga itu. Oke, pertanyaan lagi nih, ini sebelum saya closing karena kita ada episode berikutnya, Ya, saya akan ya. pada wawancara di zaman Bapak nanti. Oke. Sebelum closing Pak, apa namanya, tujuan Bapak melakukan kegiatan tadi Bapak bilang untuk sosialisasi Betul, atau betul, pengenalan betul, kepada betul. masyarakat kalau yang keluar bahwa bonsai itu happy loh. Iya, betul. Ya, keluarganya Betul. ada. Iya. Di beberapa komunitas semuanya ada. Betul. Harapan di depan Pak untuk Oke. bagi pecinta bonsai yang baru apa Pak harapannya? Siap. Pak? Saya selalu mengedukasi kepada rekan-rekan yang ingin belajar bonsai. Bonsai itu merupakan suatu dia bukan hanya karya seni, Iya. dia juga bisa menjadi pengobat buat kita. Jadi kalau lagi bete, Nah, lagi bete apa? Jadi tersalurkan ya. betul, dia seolah-olah memberi spirit baru pada kita gitu Yes. Pak. Dan satu lagi, bonsai itu memiliki nilai yang fantastis, sangat fantastis. Jadi kalau untuk nilai bisnis Pak, ini mohon maaf Ya. kita lanjutkan ketika pandemi Betul. apabila bicara bisnis orang pasti mulai wow. Iya. Nilai bisnis apa Pak yang kira-kira untuk para pemula yang bisnis tentang bonsai itu Pak? Betul, Bisnis betul. bonsai. Makanya, kalau saya sendiri hobi di bonsai ini hobi nomor satu memang. Di keduanya Pak, Ya. saya bilang tadi nilai ekonomisnya Pak. Bonsai ini merupakan salah satu investasi Pak. Investasi. Saat ini kita racik, kita Nanti- bagusin, kita nanti bentuk. dengan umur sekian tahun, dia akan membuktikan bahwa hasilnya itu Hasil yang kita rawat tiap hari itu ada ternyata gitu. nilai investasi yang Tidak tinggi. sia-sia gitu. Oke, Nah, itu- sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Pak Bapak. Siap, sama-sama. Kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Oke, Sekian siap. dari saya, Keramat Watu, Gito Supraitno, SMPT Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yes.